Bayangkan, ketika rakyat masih berjuang mencari sesuap nasi, ketika banyak keluarga di desa harus berhemat hanya untuk membayar sekolah anaknya, masih ada wakil rakyat yang melaju dengan mobil mewah berharga miliaran. Bayangkan, di saat sebagian masyarakat antre berjam-jam di rumah sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan, ada senator yang duduk tenang di pesta berlampu kristal, mengenakan pakaian serba mahal, dikelilingi kamera yang menyorot setiap langkahnya. Itulah wajah politik yang sering membuat rakyat menggeleng kepala, antara kagum, iri, dan kecewa. Seolah kursi senator bukan lagi tempat pengabdian, melainkan panggung kedua setelah dunia hiburan. Namun, di tengah semua sorotan glamor itu, hadir satu sosok yang berbeda. Ia tidak datang dengan jas mahal. Ia tidak menampilkan pesta atau gaya berlebihan. Ia tidak mengumbar janji besar yang penuh kata-kata indah. Justru sebaliknya, ia hadir apa adanya. Duduk di kursi DPD RI dengan sikap sederhana, berbicara seperlunya, lebih banyak mendengar daripada memamerkan diri. Dan yang paling penting, ia menolak menjadikan rakyat sebagai bahan olok-olok. Sosok itu adalah Komeng. Komeng, atau Alfian Syah Bustami, seorang pelawak yang puluhan tahun dikenal karena kelucuannya, kini menjelma menjadi senator yang serius, jujur, dan penuh hormat kepada rakyat. Di layar kaca, ia dikenal dengan wajah jenaka, celetukan kocak, dan tingkah yang membuat orang terpingkal. Namun ketika duduk di kursi senator, wajah itu berubah menjadi wajah penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan kita bahwa tawa hanyalah bagian dari seni, tetapi pengabdian adalah bagian dari hidup. Perjalanan Komeng ke dunia politik bukanlah sesuatu yang mudah. Saat namanya muncul di surat suara pemilu 2023 sebagai calon anggota DPD RI dari Jawa Barat, banyak orang menganggapnya hanya guyonan. Ah, ini pasti main-main, kata sebagian orang. Mana mungkin seorang pelawak bisa jadi senator? Namun rakyat Jawa Barat justru membalikan semua keraguan itu. Dengan suara yang deras mengalir, Komeng meraih kemenangan mutlak. Jutaan suara memberikannya mandat, bahkan menjadi salah satu peraih suara terbanyak di Indonesia. Rakyat percaya padanya bukan karena janji manis, bukan karena baliho besar di setiap jalan, dan bukan karena pesta kampanye yang megah. Mereka percaya karena sosok Komeng dekat dengan rakyat. Mereka percaya karena kesederhanaannya. Mereka percaya karena meskipun dikenal kocak, ia tidak pernah menjadikan rakyat sebagai bahan ejekan. Kejujuran dan ketulusannya terasa, bahkan tanpa kata-kata yang berlebihan. Sejak dilantik, Komeng menunjukkan wajah barunya. Ia berkata dengan lantang, "Saya tidak suka hal-hal yang aneh. Saya tidak ingin main-main. Saya datang ke sini untuk bekerja bagi rakyat." Ucapan itu menjadi pegangan. Dalam sidang-sidang DPD, ia hadir dengan konsistensi. Tidak absen tanpa alasan, tidak meninggalkan rapat tanpa sebab. Ia duduk mendengarkan, mencatat, lalu berbicara seperlunya. Gaya bicaranya sederhana, tanpa kata rumit, tapi penuh makna. Di saat banyak senator sibuk menjaga citra di depan kamera, Komeng sibuk menjaga hatinya tetap lurus. Ia tidak ingin rakyat merasa dipermainkan. Ia tahu, tanpa rakyat ia bukan siapa-siapa. Baginya, rakyat bukan sekadar angka di kotak suara. Rakyat adalah amanah, rakyat adalah harga diri, rakyat adalah alasan ia berdiri di kursi DPD. Beda dengan sebagian senator artis yang kerap muncul dengan gaya hidup mewah. Ada yang sibuk memamerkan koleksi mobil, ada yang tampil dengan busana berharga ratusan juta, ada pula yang seolah menjadikan jabatan sebagai tiket menuju dunia yang lebih glamor. Perbedaan itu semakin terasa jelas. Kursi senator bagi sebagian orang menjadi panggung baru untuk memperluas kemewahan. Tetapi bagi Komeng, kursi senator adalah amanah besar untuk memperluas pengabdian. Komeng hadir di tengah rakyat bukan dengan jarak, melainkan dengan kedekatan. Ia datang ke desa-desa, mendengar langsung keluhan petani, nelayan, dan buruh. Ia tidak hanya tersenyum di depan kamera, tapi benar-benar mendengarkan. Ada satu cerita, seorang warga desa pernah berkata, "Awalnya saya kira beliau akan bercanda seperti di televisi. Tapi ternyata, dia mendengar saya dengan sungguh-sungguh. Matanya serius, wajahnya tenang. Dia bukan sedang melawak, dia sedang bekerja." Prestasinya mulai terasa. Di DPD RI, ia aktif menyuarakan pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa Jawa Barat, dengan jumlah penduduk yang besar,
harus mendapatkan perhatian lebih. Pendidikan murah, pelayanan kesehatan yang merata, dan infrastruktur yang memadai menjadi suaranya. Ia tidak bicara dengan bahasa teknis yang rumit, tetapi dengan bahasa rakyat yang mudah dipahami. Justru karena itu, suaranya menggema lebih kuat. Komeng juga konsisten hadir dalam sidang-sidang pleno. Saat sebagian senator memilih absen, ia tetap duduk di kursinya. Ia tidak ingin mengecewakan jutaan rakyat yang sudah mempercayainya. Kalau tidak hadir, lalu untuk apa saya dipilih? Katanya suatu kali dengan nada sederhana. Ucapan itu mungkin terdengar biasa, tapi di telinga rakyat, kata-kata itu adalah janji nyata. Dan di tengah pekerjaannya, Komeng tetap sederhana. Ia tidak berubah menjadi sosok yang sulit ditemui. Ia tidak membangun sekat dengan masyarakat. Banyak yang masih bisa bertemu, berbincang, bahkan bercanda dengannya. Hanya saja, canda itu kini bercampur dengan pesan serius. Pesan tentang pentingnya persatuan, pentingnya kerja keras, dan pentingnya menjaga amanah. Komeng membuktikan bahwa politik tidak harus penuh pencitraan. Tidak harus dengan pakaian mahal, tidak harus dengan pesta besar, dan tidak harus dengan janji manis yang sulit ditepati. Politik bisa dijalani dengan hati yang tulus, dengan kesederhanaan, dengan kejujuran. Ia adalah contoh nyata bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa menjadi wakil rakyat yang baik jika niatnya sungguh-sungguh untuk rakyat. Kini, Komeng bukan hanya membuat orang tertawa. Ia memberi harapan. Harapan bahwa masih ada wakil rakyat yang benar-benar memikirkan rakyat. Harapan bahwa politik bisa dijalani tanpa glamor. Harapan bahwa suara rakyat bisa diperjuangkan dengan tulus. Dan mungkin inilah doa yang banyak terucap, semoga semakin banyak wakil rakyat yang seperti Komeng. Orang biasa, dengan kerja luar biasa. Dari panggung tawa menuju panggung perjuangan. Dari celetukan jenaka menuju suara yang bermakna. Ia hadir bukan untuk gaya, tapi untuk kerja. Ia hadir bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat. Komeng mengingatkan kita, bahwa panggung politik bukan tempat untuk bergaya, melainkan tempat untuk bekerja. Ia hadir sebagai bukti, bahwa di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh pencitraan, masih ada sosok sederhana yang tulus bekerja demi rakyat. Seorang pelawak, yang kini menjadi senator. Seorang entertainer, yang kini menjadi pengabdi. Seorang Komeng, yang kini menjadi suara rakyat.